santri-santri umat sekalian dan juga teman-teman yang bergabung dari berbagai macam daerah. Hari ini Uma akan membahas mengenai 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati yang disampaikan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jadi Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan ada sebab-sebab terbesar yang membuat lapangnya jiwa kita, lapangnya hati kita. Apakah 8 poin itu? Inilah yang akan kita bahas pada hari ini. 8 penyebab lapangnya jiwa dan tenangnya hati menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Yang pertama adalah tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman lihat dalam surah Az-Zumar ayat ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih. Bukankah seseorang yang hatinya lapang di dalam menerima Islam, maka hati itu terus-menerus berada dalam cahaya Rabb-nya? Jadi tauhid adalah paling utama yang menyebabkan ketentraman hati. Juga kita lihat dalam surah Al-An'am ayat ke-125. Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat petunjuk, maka Allah melapangkan dadanya dalam menerima Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki kesesatan, maka Allah akan jadikan hatinya berat dan sempit, seakan-akan seolah dia sedang mendaki langit. Demikianlah Allah menjadikan kehinaan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi keislaman kita, ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling utama yang membuat hati kita tentram dan jiwa kita terasa tenang. Maka dengan kata lain kita bisa katakan keimanan kepada Allah adalah sebab yang dengannya hati seseorang hamba menjadi lapang dan bersinar. Tauhid dan keimanan itu nomor pertama. Makanya dalam surah Al-An'am 162 kita mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku ya Allah, hidupku, matiku, ibadahku, salatku, ibadahku, hidupku, matiku semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada keimanan dan tauhid di dalam diri kita, kita berdoanya hanya kepada Allah, bersandar penuhnya hanya kepada Allah, bertawakalnya kepada Allah, minta pertolongan hanya kepada Allah, tahu bahwa Allah yang menciptakan dan memberikan penyakit misalnya, Allah pula yang menyembuhkan, Allah yang mengambil orang yang kita cintai misalnya, Allah pula yang memberikannya dengan yang lain, Allah membuat kita kehilangan sesuatu, Allah ganti dengan yang lain dan banyak hal. Jadi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala membuat hati kita merasa tenang, karena kita tahu bahwa kita tidak sendirian. Kalau ada apa-apa kita bisa mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti tolong kita. Dan kita tahu Allah punya nama-nama baik, sifat-sifat baik. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Teringat sebuah kisah sahabat-sahabat sekalian, bagaimana pada saat itu setelah perang ada seorang ibu yang kebingungan mencari bayinya karena dia ingin menyusui bayinya dalam kondisi pasca perang. Maka Rasul katakan kepada para sahabat, lihat ibu itu, lihat betapa kebingungannya ibu itu. Lalu ibu itu pada akhirnya menemukan sang bayi dan kemudian ibu itu langsung buka baju, nggak peduli lagi dengan orang sekitar dan langsung disusui bayinya, saking sangat mencintai bayinya. Kemudian Rasul katakan, bagaimana pendapat kalian wahai para sahabatku jika ada kobaran api dan ibu itu diminta untuk melemparkan bayi itu ke kobaran api? Apakah ibu itu mau? Maka para sahabat mengatakan, tentu ibu itu tidak akan mau. Sang ibu sangat mencintai anaknya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya daripada cinta seorang ibu kepada anaknya. Jadi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tauhid kepada Allah, salah satu tauhid adalah kita mengetahui sifat-sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa sedih, kita tidak akan pernah merasa terpuruk, karena kita tahu Allah sayang pada kita. Kita tahu Allah akan tolong kita. Kita tahu Allah selalu bersama dengan kita. Kadang kalau Uma sedih, kalimat yang salah satu sering Uma
mengingatkan diri sendiri, la tahzan innallaha ma'ana. Nggak usah sedih, Allah sama kita kok. Allah selalu sama kita kok. Allah cuma uji sebentar aja kok. Setelah itu pasti Allah akan tolong kita. Ya, jadi seperti itu. Jadi cara buat kita bahagia dan lapang hati adalah ketauhidan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kebalikannya, yang membuat kita menjadi sedih, hati menjadi sempit adalah kesyirikan. Kesyirikan itu membuat kita tidak merasa aman, tidak merasa nyaman, dan tidak merasa bahagia dalam kehidupan. Contoh kesyirikan apa? Memohon kepada selain Allah, memohon kepada manusia, memohon kepada hal-hal yang lain kepada selain Allah, atau datang ke kuburan minta hajat, ya, atau datang ke benda-benda keramat, dan kesyirikan-kesyirikan lainnya. Terkesan dalam waktu singkat masalah kita terselesaikan, tapi sesungguhnya itu membuat hati kita sempit karena bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kokohkan tauhid, yaitu apa? Tauhid itu adalah kita berdoanya hanya kepada Allah, kita tahu segala sesuatu ciptaan Allah, Allah yang kasih, Allah yang selesaikan sebuah permasalahan juga, dan kita tahu Allah punya nama-nama baik yang sangat luar biasa di Asmaul Husna-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, setelah keimanan dan ketauhidan, yang membuat kita merasa tenang dalam kehidupan ini, merasa bahagia jiwanya, lapang hatinya adalah ilmu. Ilmu. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat dapat mengalihkan hati seseorang dari sesuatu yang dapat menggoncangkan hatinya. Di antara kita pada hari Jumat ini, pasti ada nih di antara banyak orang, beberapa orang yang hatinya sedang sedih sebetulnya, hatinya tergoncang sebetulnya, hatinya tidak sedang baik-baik saja sebenarnya. Tapi ketika kita berada dalam majelis ilmu seperti sekarang, itu membuat ketentraman jiwa kita, membuat hati kita bahagia, membuat hati kita lapang. Menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat dapat mengalihkan perhatian kita dari hati-hati yang sedih, dapat membuat kita melupakan perkara-perkara yang sedih yang ada dalam kehidupan kita. Jadi menuntut ilmu yang bermanfaat itu bisa menyejukkan jiwa seseorang. Teman-teman lihat dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk baca Al-Quran dan mempelajarinya di antara mereka, kecuali Allah turunkan ketenangan, dilingkupi rahmat Allah, dikelilingi para malaikat, dan Allah memuji-muji mereka di hadapan para malaikat. Itu yang terjadi. Ya, jadi teman-teman sekalian, kita tahu bahwa salah satu yang membuat hati kita tentram adalah dengan mempelajari ilmu. Ilmu apa? Salah satunya yang paling penting adalah ilmu agama. Salah satunya adalah Al-Quran. Jadi kalau orang-orang yang sedang berkumpul bersama-sama mempelajari agama, mempelajari Al-Quran, atau pada hari ini kita sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan turunkan ketenangan di hati kita. Allah akan buat kita diberikan rahmat darinya. Kita dikelilingi oleh para malaikat Allah, dan Allah puji-puji kita di hadapan para malaikat. Jadi mungkin selama 1 jam ini, dari jam 10 sampai jam 11 kita berada di majelis ilmu ini, mungkin ini sedikit membuat kita lupa kalau di antara kita ada yang sedang bersedih terhadap sesuatu. Karena memang itulah ilmu yang membuat kita merasa tentram dan tenang, apalagi ilmu agama. Ya, kalau kita lihat teman-teman semua, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata, ilmu adalah pemimpin amal, dan amalan itu berada di belakang setelah adanya ilmu. Jadi penting bagi kita, kalau kita sedikit membahas mengenai ilmu, jadi penting bagi kita untuk mempelajari ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah al-ilmu imamul amal. Ilmu adalah pemimpin amal. Atau ulama hadis terkemuka namanya Al-Bukhari, Imam Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal-amali. Ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu bukan hanya menenteramkan hati kita, tapi dengan adanya ilmu, maka yang keluar dari diri kita itu sesuai dengan jalurnya. Orang berilmu, kata-katanya penuh dengan ilmu. Orang yang berilmu, perbuatannya sesuai dengan, insya Allah mudah-mudahan, kalau ada akhlak yang menyeleweng, dia tahu itu tidak benar, sehingga dia cepat balik ke jalurnya.
Jadi itu sebabnya kenapa Imam Bukhari tadi mengatakan ilmu sebelum berkata dan berbuat. Jadi pentingnya kita mempelajari ilmu-ilmu, ya. Mungkin tidak ada masalah kalau Uma bahas mengenai keutamaan ilmu sedikit saja, supaya kita bersemangat untuk menuntut ilmu. Kenapa? Selain membahagiakan dan menerangkan hati, ternyata keutamaan ilmu adalah yang pertama, Allah akan tinggikan derajat orang-orang yang berilmu di dunia dan di akhirat. Dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 11 itu menjadi dalilnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Jadi keutamaan orang berilmu, Allah akan tinggikan derajat kita. Kedua, orang yang berilmu, yang sedang menuntut ilmu, orang yang berilmu adalah cahaya yang banyak dimanfaatkan manusia. Jadi orang berilmu itu dia tuh bercahaya, dan cahaya itu banyak dimanfaatkan untuk manusia. Dalilnya apa? Dalilnya ada dalam hadis riwayat muttafaqun alaih. Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia datang kepada ahli ibadah, aku mau bertobat. Kata ahli ibadah, tidak mungkin bisa. Engkau sudah membunuh 99 orang, tidak mungkin bisa. Pembunuh ini kesal sehingga dia bunuh lagi ahli ibadah tersebut. 100 orang sudah dia bunuh. Lalu dia datang kepada orang berilmu, aku mau taubat, aku mau jadi orang baik, bagaimana caranya? Maka orang berilmu ini mengatakan, tentu saja bisa. Kalau engkau ingin berubah, pindah dari tempat ini untuk menuju ke tempat yang baik, hijrah supaya pergaulanmu, lingkunganmu semuanya orang-orang yang baik, sehingga mudah engkau menjadi orang baik. Di tengah perjalanan orang ini kemudian wafat, dan pada saat itu malaikat rahmat dan malaikat azab saling berebut. Ini orang mau dibawa kemana? Ke surga, ke neraka. Akhirnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala jasad itu didekatkan di tempat yang menuju tempat hijrahnya, maka orang ini pun mendapatkan surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, artinya di sini kita lihat orang berilmu memberikan cahaya, memberikan pesan kebaikan kepada banyak orang. Jadi orang berilmu adalah cahaya yang cahayanya dimanfaatkan untuk manusia, untuk urusan agama, dunia mereka. Yang ketiga, orang-orang berilmu yang kita sedang menimba ilmu. Ilmu adalah warisan para nabi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dirham, mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia telah memperoleh keberuntungan yang banyak. Jadi kita di dunia ini yang kita kejar apa sih? Salah satu yang kita kejar adalah ilmu. Ilmu supaya kita mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dan yang keempat, orang yang berilmu itu akan mendapatkan seluruh kebaikan. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan seluruh kebaikan, maka Allah memahamkan dia terhadap agama. Jadi cara supaya kita bisa bahagia dan tenang jiwa kita adalah dengan mengejar ilmu atau terus belajar, adalah menjadi orang-orang yang berilmu.